Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah salat zuhur Masjid Al-Ihsan Islamic Center Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak sebelum kita salat zuhur berjamaah, mari sama-sama kita mentadabburi ayat-ayat Allah, membahas ayat-ayat Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita buka surat Ali Imran ayat 110. Di dalam ayat ini berkenaan dengan Allah menyatakan kepada kita adalah umat yang terbaik. Kemarin waktu kuliah subuh kami sampaikan manusia terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang ada 7 sebaik-baik umat kata Rasulullah. Tetapi waktu yang relatif singkat ini insyaallah kami akan menyampaikan umat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala ataupun menurut Al-Qur'an, firman Allah surah Ali Imran ayat 110. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan tentang ada seorang Yahudi datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu bangga mengatakan bahwasanya dia merupakan umat yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikala itu turunlah firman Allah surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam ayat ini, kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik. Kalau ada selain umat Islam yang baik, insya Allah kita yang terbaik. Kenapa? Karena sikap, tingkah laku, akhlak yang ditauladani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau kita lihat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu, sungguh luar biasa. Nabi yang terdahulu sabar, tetapi lebih sabar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdahulu adalah orang yang jujur, sifat Nabi Muhammad terlalu jujur. Begitu juga ala-ala yang lain, maha pemaaf dan segala macamnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah itu bisa kita tauladani dan bisa kita contoh. Makanya disitulah kita disebut umat yang terbaik. Namun di dalam ayat ini
tanda kita sebagai umat yang terbaik itu harus ada yang kita lakukan. Apa tugas kita? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Ini yang pertama dalam ayat ini, yaitu mengajak orang untuk yang ma'ruf. Ma'ruf ini adalah baik di segi adat tradisi kita, baik dari segi agama, apatah lagi semuanya baik. Kita sebagai umat ini dianggap terbaik, mampu kita mengajak orang agar kita kembali kepada jalan yang benar. Untuk mengajak ini bukan saja seorang al-ustadz, kiai, buya dan segala macamnya. Semuanya kita harus bisa mengajak orang untuk menyampaikan kebaikan. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita seorang orang tua harus mampu menyampaikan kebaikan kepada anak-anak kita. Begitu juga sebaliknya. Kita sebagai seorang suami mampu menyampaikan kebaikan yang ma'ruf kepada istri-istri kita. Begitu juga sebaliknya. Kita sebagai pemimpin harus mampu untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita pimpin atau rakyat kita. Itulah tugas kita. Kalau kepengen kita dianggap orang-orang yang terbaik, mampu kita menyampaikan kebaikan. Rasulullah berdakwah, tidak pernah dia sedikit pun gentar apapun yang terjadi. 13 tahun di kota Mekah, itu sungguh luar biasa. Tak bisa dakwahnya secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, door to door. Bahkan pernah Nabi Muhammad itu dikarung, diancam dibunuh, tapi dia tidak gentar. Pokoknya dakwah sampai mati. Dan bahkan tidak aman di kota Mekah, ia pergi hijrah ke Madinah. Subhanallah. Makanya siapapun kita, apapun profesi kita, mampu kita berdakwah. Bahwasanya ketika kita itu selaku umat Nabi Muhammad tentunya harus mampu untuk menyampaikan kebaikan. Apa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah hatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini dalam surah An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah? Serulah, ajaklah, sampaikanlah kepada manusia itu agar ia mau menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hikmah, dengan kata-kata yang penuh bermanfaat dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Allah itu yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyampaikan kebaikan itu tidak dengan cara kekerasan, dengan mata pedang yang tajam dan segala macamnya. Harus hikmah, santun kita menyampaikannya. Mudah-mudahan terketuk hati orang-orang yang mendengarkan, siapapun orangnya. Maka dari itu kita mampu untuk menyampaikan kebenaran. Itu adalah tanda kita sebagai umat yang terbaik. Yang kedua, dalam surat Ali Imran ayat 110 tadi, yaitu orang-orang yang terbaik wa tanhauna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang mampu mencegah daripada perbuatan mungkar. Apa itu perbuatan mungkar? Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yaitu perbuatan yang menzolimi dirinya dan menzolimi orang lain. Mungkin ini banyak kita lihat, seperti narkoba, minum-minuman keras, bahkan judi online, bahkan apatah lagi ngebut-ngebutan di jalan. Anak-anak kita mengangkat-angkat sepeda motor, itu perbuatan mungkar, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Maka jangan kita biarkan hal demikian. Jangan kita biarkan, kita cegah. Karena kalau kita diam terhadap suatu kemungkaran, sama kita dengan setan bisu
Dan bahkan Rasulullah menyatakan diam kita terhadap suatu kemungkaran, apa yang dilakukan oleh yang berbuat mungkar tadi itu adalah benar. Bahasa awak hendak ada orang yang melarang dok. Itu pernah kami lakukan Bapak Ibu kepada anak-anak, kan sering pas maghrib itu kan bermain-main di jembatan, mangke-angke sepeda motor. Hampir kami ditabraknya, turun kami. Nah, kami baik-baik nyampaikan, hari ini maghrib, sholatlah di masjid, yuk. Jangan angke ju sepeda motor, bahaya buat diri, bahaya buat orang lain. Waktu itu melawannya Bapak Ibu yang berbahagia. Ndak ustad memboli sepeda motor den don. Ayah den memboli. Ayah den ndak togang don. Ayah den ndak larang don. Itu terjadi Bapak Ibu. Makanya sebagai ayah kita mampu untuk mencegah kemungkaran semuanya. Siapapun kita harus mampu untuk mencegah kemungkaran kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa zalika at'aful iman. Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendak rubah dengan tangannya. Tangan di sini adalah kekuasaan, jabatan, kedudukan. Wahai pemangku jabatan, selagi tanda tangan kita itu berguna, bermanfaat, maka cegah kemungkaran. Jangan diam kita. Pergunakan untuk itu tanda tangan kita itu untuk membuat sanksi-sanksi kemungkaran yang ada di tempat-tempat kita. Jangan kita biarkan. Kalau kita tak mampu dengan rubah dengan tangan, maka dengan lidah. Maka kalau kita tidak mampu dengan kekuatan dengan lidah, harus bisa kita sampaikan kemungkaran itu, cegah. Dan selanjutnya tak mampu lagi dengan lidah, dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kita doakan supaya masyarakat kita kembali ke jalan yang benar. Makanya semua kita itu, siapapun kita, harus mampu untuk mencegah kemungkaran. Itulah umat yang terbaik. Di dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 104, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat menyuruh kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa ini segolongan umat? Kita inilah umat yang terbaik, umat Islam. Dan khusus kalau kita, jangan dulu kita bangga memiliki organisasi-organisasi kemasyarakatan apapun bentuknya. Apakah Muhammadiyah, NU, Tarbiyah, Tarekat dan segala macamnya, Salafiyah. Tugas kita adalah untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Semua kita bahu-membahu dalam hal ini. Kalau belum kita dikatakan umat yang terbaik, maka lakukanlah kita yang dua ini. Mudah-mudahan kata Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan kita semuanya, dan menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.